Nah, jadi hadirlah si Mr. X ini, ya, si aktor ini yang menghubungkan, dia yang mengendalikan jalur komunikasi transaksi antara pembeli dan penjual. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Kurada, Kura-Kura Waspada yang berbahas tentang waspada digital. Seperti kita tahu, media massa saat ini berkembang begitu pesat, sehingga banyak kasus kejahatan yang terbuka lebar. Nah, pada hari ini kami menyajikan obrolan santai, tapi penuh wawasan dan juga pengetahuan tentang digital. Nah, pada hari ini kita bakal membahas suatu kasus yang tidak asing lagi di masyarakat, yaitu tentang penipuan. Akan tetapi hari ini kita membahas tentang suatu penipuan yang berbeda, yang dimana di era digital saat ini muncul fenomena baru, yaitu penipuan berbasis digital. Dan pada hari ini bersama saya Afzal yang akan menemani kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini saya tidak sendirian, tapi juga ditemani oleh narasumber yang begitu luar biasa, seorang praktisi kepolisian yang berpengalaman mengatasi kasus penipuan, yaitu Bapak Ibda Angga Nurdiansyah SHMH. Gimana Bapak kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, Mas Afdal ya? Iya Pak, sama saya Afdal, Pak. Sehat. Oke Pak, mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut Pak terkait dengan penipuan berbasis digital ini, perlu kita ketahui mungkin banyak masyarakat di sana ataupun kawan-kawan di luar sana yang belum tahu sebenarnya penipuan berbasis digital ini apa sih? Karena kan seperti kita tahu Pak, penipuan ini udah lama ada di masyarakat. Akan tapi terutama di Aceh sendiri, dulu tuh lebih dikenal dengan penipuan yang berbasis hipnotis gitu ya Pak kan. Tapi di era digital saya ini muncul fenomena baru yang disebut dengan penipuan berbasis digital. Sebenarnya apa sih itu Pak? Ya. Nah, jadi pada dasarnya itu penipuan itu ya sebuah aktivitas atau tindakan di mana kita memanipulasi, menyampaikan hal-hal yang di luar daripada kenyataan yang sebenarnya, sehingga ada niat jahat ataupun perbuatan dari si pelaku untuk mengelabui korbannya sehingga mendapatkan keuntungan dari si korban. Nah, kemudian terkait dengan adanya perubahan pola kerja, kemajuan teknologi, sehingga yang tadinya penipuan itu dilakukan secara konvensional, ya, artinya tidak menggunakan media informasi teknologi. Nah, sekarang terjadi pergeseran paradigma, sehingga penipuan itu dibantu dengan perangkat-perangkat elektronik, ya, IT itu tadi bisa jadi menggunakan komputer, kemudian menggunakan mobile device, handphone, kan gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu pemahaman penipuan, ya. Kalau kita bahas masalah penipuan online, ya larinya ke situ. Artinya tindakan dari si pelaku, ya, untuk mengelabui korbannya untuk mendapatkan keuntungan menggunakan media online. Itulah kurang lebih sederhananya bisa dipahami seperti itu. Oh baik. Jadi teman-teman semua, penipuan ini itu bukan hanya perihal tentang bagaimana cara kita itu mencari keuntungan ya Pak. Tapi sebenarnya media sosial memberikan kita begitu luar biasa pengetahuan dan juga kemampuan untuk mempermudah kita beraktivitas, tapi juga memiliki celah-celah jahat gitu Pak. Betul. Kalau kita berbicara tentang penipuan berbasis digital ini Pak, sebenarnya dia tuh cuma satu jenis atau memang ada terbagi gitu Pak, pembagian jenis penipuannya gitu? Ya. Kalau untuk penipuan itu secara literatur memang hanya dikenal satu istilah, penipuan online, ya. Bahasa bayinya seperti itu, penipuan online. Cuman cara pelaku untuk mencari korban, ya dia juga menggunakan beberapa metode. Ya, tentunya metode berbasis online ataupun berbasis digital, teknologi informatika. Yaitu tadi ada yang menggunakan phishing, ya, melalui pengiriman link-link, ya. Kemudian ada juga menggunakan APK, ya, kita kenal dengan istilah malware atau ransomware. Nah, itu ada juga nanti menggunakan teknik komunikasi, mempengaruhi korban secara psikologis. Nah, itu bisa menggunakan by voice, jadi telepon. Telepon. Kalau memang ingat dulu Mas Afdal terkait dengan mama minta pulsa ya, kalau ingat itu zaman konvensional sekali tuh. Nah, jadi ditelepon, ditakut-takuti si korban ataupun diberikan janji yang terlalu indah gitu loh, untuk supaya korban ini terpengaruh secara psikologis sehingga korban tergerak hatinya untuk mengikuti permintaan. Dan rata-rata itu biasanya sih, karena kita berbicara masalah penipuan online, maka targetnya adalah uang, finansial gitu. Nah, jadi istilahnya tetap sama, cuman metodenya saja dia menggunakan beberapa metode tergantung dari kondisi psikologis maupun dukungan yang dimiliki oleh si pelaku.
Ya, kalau memang dia terkesan tidak ada kemampuan secara baik di bidang digital untuk membangun sebuah APK, ya malware, ataupun membuat sebuah phishing, biasanya dia menggunakan cara konvensional. Dia menggunakan telepon, by phone, begitu. Jadi banyak penipuan-penipuan itu kadang-kadang berasal dari telepon yang nomor tidak dikenal gitu Pak. Betul. Kemudian juga link-link terkadang dikirim dengan basis klik link ini maka kamu akan dapatkan dana sekian-sekian gitu. Padahal orang tertarik gitu Pak. Iya. Rumah habis tekan yang mendapat keuntungan bukan korbannya, tapi pelaku yang dapat keuntungan. Jadi Pak, kalau uang di ATM atau di aplikasi penyimpanan keuangan lainnya hilang gitu Pak. Gitu, Pak. Oke Pak, jadi seperti Bapak bilang tadi, jenis penipuan ini tuh terbagi beberapa. Ada phishing, kemudian ada investment scam, kemudian ada romance scam, juga rayuan untuk mendapatkan uang banyak gitu Pak. Kemudian Pak, kalau kita berbicara tentang penipuan, ada beberapa kasus juga belakangan ini tuh tentang ini Pak. Kadang-kadang ada video call dari artis atau apa, itu gimana Pak? Ya, nah itu tren yang belakangan ini muncul itu ya kalau kita sering mendengar dengan AI ya. Artificial Intelligence. Nah di situ dilakukan manipulasi wajah, bahkan voice juga sudah bisa dimanipulasi dengan AI, dan itu mulai dari yang gratis sampai yang berbayar juga ada. Nah jadi contoh memang bahkan di artis luar negeri juga ada itu, ya. Artis luar negeri bahkan pernah menjadi korban di video call, ya, menggunakan identitas orang lain, dan itu ternyata diketahui deepfake, ya. Jadi merubah foto wajah itu menjadi video bergerak. Namun suaranya itu tetap menggunakan suara pelaku dan itu juga diolah sedemikian rupa sehingga mirip sebagai suara si orang yang dicatut namanya tadi, ya. Pemilik Tesla siapa ya, lupa saya. Elon Musk. Elon Musk. Nah Elon Musk itu pernah dijual namanya, ya kan gitu. Digunakan identitasnya untuk menipu salah satu warga ini di luar negeri. Kalau di Indonesia itu ada, cuman rata-rata itu mereka malu untuk melaporkan ya. Nanti mungkin bisa kita bahas lebih jauh mengenai adanya sikap dari korban yang dia sudah menjadi korban tapi malu untuk melaporkan gitu. Karena apa itu tadi? Masa seorang mungkin dia ada nama, ada jabatan di lingkungan sosial dia namun menjadi korban gitu. Nah, itu ada di Indonesia, cuman kasusnya sedikit ya, belum terlalu begitu booming terkait dengan menggunakan AI, terutama video. Tapi ada kasus itu gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi seperti kita tahu, kadang-kadang basis penipuan ini kenapa mudah begitu tergoda, itu karena yang pertama itu kadang-kadang orang yang penipuan itu memiliki skill namanya itu social engineering Pak. Yeah. Jadi kayak kata-kata dia tuh mampu mempengaruhi emosional dari pak korban. Ya kayak dengan rayu-rayuan, kemudian juga modus yang umum kayak kalau Bapak klik link ini Bapak bakalan dapat uang ratusan juta gitu. Jadi siapa yang tidak tergoda dengan ekstra begitu ya Pak. Oke Pak, kalau kita berbicara tentang di Indonesia sendiri Pak, platform media mana Pak yang sering dapat kasus-kasus penipuan seperti ini? Ya, kalau secara nasional itu memang ada perbedaan tren ya. Kalau di Aceh cenderung itu dia bisa menggunakan Facebook, kemudian Telegram. Nah itu beberapa kasus yang sering kita temukan. Nah, saya juga pernah menduduki jabatan sebagai penyidik di Treskrimsus di bagian cyber. Nah, itu bisa kita bilang kalau rate-nya itu dari 10 kasus, ya bisa kita bilang 7 kasusnya itu mereka menggunakan Facebook dan Telegram. Nah, awal mulanya itu dari Facebook, karena kebanyakan korbannya ini ibu-ibu, mahasiswa, orang tua yang memang sering berinteraksi dengan Facebook. Dari Facebook itu nanti mengarahkan ke Telegram. Nah, tapi kalau kita berbicara dari skala nasional, ya, itu lebih cenderung ke Telegram, ataupun yang lebih canggih lagi dia menggunakan APK, aplikasi seperti menjalankan sebuah misi. Nah, jadi dia pelaku ini memang betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Nah, jadi aplikasinya bahkan interface-nya, UI-nya itu ya, tampilannya itu dibuat sedemikian rupa sampai dengan hampir mirip dengan aplikasi aslinya gitu. Ya kebanyakan kalau untuk klasifikasi APK yang menggunakan APK, penipuan menggunakan APK yang meniru sebuah aplikasi resminya, itu kebanyakan perusahaan-perusahaan dari luar gitu. Nah jadi literasi masyarakat kita masih kurang, masih minim. Nah kalau misalnya seandainya dia menggunakan Tokopedia misalnya, ataupun Shopee, nah masyarakat kita kan sudah familiar dengan barang itu. Betul Pak. Nah jadi dia sedikit lebih gampang untuk mengenali yang mana Tokopedia asli, yang mana aplikasi palsunya gitu. Nah sehingga dia menggunakan aplikasi-aplikasi dari luar. Nah setelah kita teliti lebih jauh, memang terlihat ya bahwasannya mana yang asli dan mana yang palsu, yang scam itu. Nah jadi jawabannya adalah tergantung lokasi dan wilayah.
Nah, kalau di Aceh itu cenderung dominan Facebook. Facebook baru dialihkan ke Telegram. Gitu, Mas Afdal. Baik Pak, jadi semakin kita aktif di media sosial, semakin besar juga potensi yang bakalan kita dapatkan Pak. Baik itu keuntungan ataupun kerugian berarti Pak. Nah, bisa jadi semakin kita sering beraktivitas di media sosial, kita semakin teredukasi. Jadi literasi kita semakin baik, bisa mengenal yang mana namanya APK ataupun akun-akun asli ataupun tidak. Nah, jadi seperti dua mata pisau nih. Kalau memang orang yang malas untuk mendalami, dia bisa terjebak. Tetapi kalau orang memang lebih dominan mau mempelajari yang mana yang asli dan terbiasa, justru itu menjadi sebuah kekuatan gitu loh. Nah, jadi tergantung dari orangnya sebenarnya. Tergantung bagaimana orang itu mau memanfaatkannya Pak. Betul. Berarti, Pak. Oke Pak, dan belakang ini Pak ada fenomena yang lebih baru lagi tuh Pak. Belakang ini juga banyak influencer di luar sana juga membahas tentang segitiga penipuan nih Pak. Oke. Kalau kita dulu mungkin kita dengar itu cinta segitiga. Cinta segitiga. Kalau sekarang itu ada fenomena segitiga penipuan. Sebenarnya bedanya dengan penipuan biasa ini apa Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya pada dasarnya penipuan itu ya seseorang yang mengambil keuntungan ya dari orang lain dengan menggunakan tipu muslihat, ya rangkaian kebohongan. Nah, terkait dengan segitiga penipuan ya atau triangle fraud, nah itu dia pelaku itu menggunakan celah perdagangan online biasanya ya marketplace, di mana dia menghubungkan si penjual barang yang asli dengan si pembeli yang betul-betul berniat untuk membeli barang. Nah, jadi hadirlah si Mr. X ini, ya, si aktor ini yang menghubungkan, dia yang mengendalikan jalur komunikasi transaksi antara pembeli dan penjual. Nah, jadi misalnya contoh Mas Afdal mau menjual mobil nih dengan harga 150 juta, upload nih ke OLX ataupun Facebook Marketplace. Ya, Nah, pada saat itu Mas Afdal mematok harga 150 juta. Nah, kemudian ada orang yang mau membeli. Nah, otomatis si pembeli ini kan mencari harga yang lebih murah. Betul. Ya. Nah, ini dimanfaatkan oleh si pelaku. Jadi iklan Mas Afdal 150 juta dia ambil, dia posting lagi, dia unggah lagi dengan harga yang lebih murah. Ya, dari 150 juta mungkin dia jual 120 juta atau 130 juta. Masih ada perbedaan harga 20 juta. Nah, orang yang melihat membandingkan ini kan otomatis tanda tanya nih, bahwa ini ada mobil sejenis, tahunnya sama, ya kan? Karena literasi dia pun lemah, dia memilih mobil yang lebih murah. Padahal itu jebakan Batman kan gitu, jebakan Batman. Dia hubungilah si pelaku ini. Pak, betul ada jual mobil tipe ini dengan harga sekian. Oh, betul gitu. Nah, nanti si pelaku menggunakan cara dia untuk meyakinkan si calon pembeli ini bahwa mobil itu ada sama kawan saya. Itu anggota saya, itu anak buah saya. Nanti apapun yang dia sampaikan, kamu iyain aja. Gitu. Nah, dia nggak akan membuka apa yang dia maksud, iyain aja gitu. Nah, sementara si pelaku ini menghubungi si pemilik mobil. Nah, dia mengatakan hal yang sama. Nanti itu ada orang saya, agen saya untuk datang ke kamu, ngambil mobil itu, apa yang dia sampaikan, iyain aja. Yang penting kamu kan minta harga 150 juta. Saya lebihin nih mobil kamu jadi 160 juta, mau nggak? Gitu. Tertarik dong? Betul, Pak. Dengan harga 150 juta dia tawarkan 160 juta, walaupun harga yang sebenarnya dia tampilkan tuh 120 juta. Nah, yang namanya dia dijanjikan uang 10 juta, si pemilik mobil, ya kapan lagi kan gitu. Nah, akhirnya dipertemukanlah mereka. Mereka negosiasi. Nah, si pembeli ini kan meyakinkan ini, confirm. Ya. Betul, Pak. Jadi kewaspadaan dia itu sebenarnya ada. Bahwasanya dia konfirmasi, Bang ini benar mobilnya, benar. Harganya sekian. Padahal harga yang disebutkan itu berbeda dengan harga yang dia posting. Ya, si calon pembeli dijanjikan dengan harga 120 juta tadi. Sementara dia menjual 150 juta, kan gitu. Oh, saya kan sudah didoktrin tadi nih, sudah disampaikan, iyain aja. Ya betul Pak, dengan harga sekian. Ke rekening mana saya bayar? Nah, si pelaku diam-diam ini menghubungi si calon pembeli. Bayarnya ke rekening ini aja gitu. Dia tunjukkanlah si korban, Pak betul ini nomor rekeningnya, ke si pemilik mobil yang asli. Oh ya benar, itu kirim aja katanya. Dikirimlah barang itu. Dikirim uang masuk. Nah, karena si calon pembeli ini merasa sudah mengirimkan uang, dia minta dong mobilnya. Nah, mobil mana STNK? Si ini konfirmasi, si pemilik mobil. Mas, ini gimana? Wah, dia sudah kirim uang, pembayarannya gimana? Nomor sudah nggak diangkat lagi, HP off. Bingung dong. Nah, ini gimana mobil saya kan gitu. Kamu enak aja mau ngambil mobil saya, uangnya mana? Kan udah saya kirim katanya. Nah, itu yang nelpon saya bukan, yang menghubungi kamu itu bukan orang saya. Saya juga ditelepon. Nah, disitulah biasanya mereka ini sadar bahwasanya ya dua-dua jadi korban penipuan. Nah, biasanya sumber masalah itu dimulai dari situ.
Yang satu merasa sudah mengirimkan uang dan berhak untuk ngambil bawa pulang mobilnya. Yang satu merasa uangnya belum terima, sehingga dilaporkanlah ke polisi. Nah, di sini hanya yang jadi masalah di kita penyidik kepolisian bahwa sebenarnya hal-hal yang begitu sulit untuk kita proses karena ya sebenarnya mereka dua-duanya juga sebagai korban. Cuman yang untungnya si pemilik mobil ini dia nggak ada keluar uang ya. Mobilnya juga masih di tangan dia. Tetapi kalau kita mau menggunakan kacamata kuda untuk proses penegakan hukum, harusnya mobil ini kita sita sebagai barang bukti. Tetapi dari aspek kemanusiaan itu nggak bisa gitu loh. Agak sulit untuk kita sita karena ya dia juga nggak tahu, dia juga korban gitu kan. Tapi di satu sisi ada orang yang uang hilangnya, ada orang yang uangnya hilang. Gitu. Ini kemana Pak uang yang saya ambil? Kalau bukan karena dia mengiyakan, saya nggak akan menyerahkan uang saya kan gitu. Nah maka banyak kasus penipuan online itu yang sulit terungkap ya hal-hal begini gitu loh. Karena untuk berbicara masalah keterpenuhan unsur, keterpenuhan dua alat bukti yang sah untuk bisa kita proses secara hukum itu sulit gitu loh. Nah tapi di satu sisi kita juga ada keprihatinan ke korban. Ini gini gimana? Nah biasanya itu ya kita mencari celah untuk mengejar pelaku ya. Sehingga dampaknya apa? Karena kita habis waktu untuk mencari pelaku, kasus tertunda gitu. Nah beberapa kasus memang sulit untuk kita ungkap yang seperti itu ya karena memang biasanya pelaku juga komunikasi tidak meninggalkan jejak kan gitu. Nomor rekening juga ada istilahnya itu rekening papan ya, rekening bodong yang dibuat hanya untuk melakukan penipuan kan gitu. Jadi begitu Mas. Jadi begitu setelah digunakan nomor-nomor yang bersangkutan dari pisang Mr. X ini habis digunakan langsung dibuang berarti Pak? Biasanya begitu. Nah itu istilahnya nomor HP burner ya, sekali pakai. Nah itu tidak terregister dan sekali pakai dia musnahkan. Nah sepertinya memang pelaku ini sudah cukup mahir ya untuk melakukan upaya-upaya penghilangan barang bukti. Nah, tetapi teknik di kita juga ada dari kepolisian. Hanya saja keterbatasan untuk memperoleh informasi siapa pelaku dari mana sumbernya gitu. Mempersulit. Yang sulit bukan berarti tidak bisa gitu loh. Hanya butuh waktu gitu. Berarti masih ada celah dari sistemnya Pak, dari dua pengawasan daripada postingan yang pertama tadi berarti. Iya, nah kita biasa memulainya dari situ. Ya, memulai dari awal dari bagaimana komunikasi, pola komunikasi yang dia bangun. Bagaimana modus yang dia gunakan, nomor HP apa yang dia gunakan, nomor rekening apa yang dia gunakan. Biasanya kita menelusuri dan itu butuh waktu. Sehingga ya itu tadi dampaknya menjadi lambat proses penanganannya. Gitu. Berarti di antara dua pihak tadi Pak, dari yang penjual dan juga pembeli, selain Mr. X ini berarti ada tekanan tersendiri Pak. Berarti yang pembeli tadi itu beliau tuh mencari keuntungan. Berarti ada tekanan emosionalnya sendiri. Yeah. Kemudian daripada pembeli juga ada keinginan untuk gaya hidup. Tapi mengingat finansial yang kurang juga mencari yang lebih murah gitu Pak. Sehingga mengakibatkan hal ini terjadi gitu. Betul. Ya, jadi dia menggunakan mempengaruhi secara psikologis ya. Yang namanya orang diiming-imingi untuk mendapat untung lebih besar itu akan mempengaruhi psikologis. Itu dari sisi si pemilik mobil dijanjikan harga yang lebih mahal, psikologis dia udah kena. Nah si pembeli mobil dijanjikan dengan harga yang lebih murah, psikologisnya juga kena gitu. Nah, jadi klop, ada dua orang korban psikologis disatukan kan gitu, sehingga menimbulkan kerugian gitu. Kalau kita lihat dari segi penipuan segitiga ini Pak, sebenarnya korban ini terjebak karena apa Pak? Karena kan seperti Bapak bilang tadi, bahwasanya dua-dua itu bisa jadi korban. Tapi ketika apakah karena minim literasi atau gimana sebenarnya? Ya, kalau tergantung case ya, case by case. Kalau untuk penipuan segitiga itu biasanya ya itu tadi faktor psikologis. Ada ya pada dasarnya manusia itu kan maunya untungnya saja gitu loh. Si pemilik mobil diuntungkan dengan harga yang lebih tinggi, si pembeli mobil diuntungkan dengan harga yang lebih murah. Artinya apa? Ada istilah ya yang saya rasa bisa digunakan too good to be true, too bad to be true ya. Jadi terlalu indah untuk menjadi kenyataan dan terlalu buruk untuk menjadi kenyataan, tapi case by case. Nah kalau terkait dengan too good to be true ya siapa sih yang nggak mau beli mobil yang pasarannya harganya 150 juta ya dia bisa membeli dengan harga 120 juta, selisih yang sangat jauh. Betul. Nah kemudian ditambah lagi dengan literasi dia yang lemah gitu loh. Nah padahal kasus-kasus seperti ini sudah banyak. Tapi yang kita sayangkan kenapa kok korban semakin berjatuhan gitu. Karena apa? Dia mempertemukan antara pemilik asli mobil dengan si pembeli. Nah gitu. Jadi ada pertemuan antara dua pihak yang berkepentingan namun dikendalikan oleh pihak tengah. Pihak tengahnya nggak terlihat. Si Mr. X ini tidak terlihat. Sehingga komunikasi terbangun antara kedua belah pihak yang sah ya. Pembeli yang sah, penjual yang sah. Nah itu. Literasi memang salah satu faktor penentu. Jadi seseorang itu bisa menjadi korban penipuan. Jadi sebenarnya pada dasarnya mirip kayak calo berarti Pak? Ya, calo tipu-tipu ya. Calo tipu-tipu gitu. Kalau calo yang asli kan calo memang dia ambil fee untuk
barang yang dijual. Kalau ini kan memang menghubungkan orang untuk ambil keuntungan sendiri, yang dia sampaikan itu bohong semua gitu. Ada strategi yang baru berarti Pak dari Mr. X ini berarti Pak? Iya. Oke Pak, jadi kita tadi udah membahas tentang segitiga penipuan ya. Kita udah tahu bagaimana prosesnya terjadi hal ini, kemudian dampak yang gimana juga sangat merugikan antara kedua belah pihak yang tidak tahu apa-apa. Sebenarnya ada nggak Pak cara mencegah gitu? Cara cegah yang efektif atau nggak cara mencegah yang biar banyak kawan-kawan di luar sana juga nggak bakalan terkena scam hal ini? Ya. Cara yang bisa kita lakukan kalau untuk terkait penipuan segitiga ya kita harus memang memperbanyak literasi ya. Artinya ya sama yang saya sampaikan tadi, kita harus sadar segala sesuatu yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan itu ya, too good to be true itu kita harus cepat sadar gitu loh. Masa iya sih mobil dengan harga sekian, pasarnya 150 juta, ditawarkan dengan harga 150 juta ditawarkan 120 juta. Kita harus konfirmasi, confirm gitu loh. Nah kemudian jangan pernah ragu untuk mengkonfirmasi. Walaupun orang yang kita temu itu orang yang memang si penjual aslinya tadi ya, kita konfirmasi. Pada saat mengirim rekening, Bang, ini coba pastikan betul nggak nomor rekening Abang. Ya, ada orang menyampaikan bahwasannya itu agen, bos Abang. Benar nggak ini bos kan gitu? Coba pastikan dari mana ketemunya gitu. Nah, literasi ini dari mana bisa kita peroleh di saat kita mengalami langsung. Nah, tapi kan nggak mungkin kita harus jadi korban dulu kan gitu. Betul, sementara sebenarnya ada cara kita belajar dari pengalaman orang. Saya rasa untuk isu-isu penipuan online ini bukan hal yang sulit untuk kita dapatkan informasinya ya, sudah sering dari semua kalangan. Kalangan bawah, kalangan atas ya, level menengah itu juga sering mendengar mengenai modus-modus penipuan seperti ini. Nah, artinya apa? Jangan ragu-ragu melakukan konfirmasi ulang dan pastikan ya, jangan nggak enak-enakan. Nah, itu terkait dengan penipuan segitiga. Nah, kemudian ada lagi nanti modus penipuan menggunakan APK ataupun phishing yang menggunakan link yang hampir mirip dengan link aslinya. Ya contoh itu ada modus penipuan phishing menggunakan domain yang hampir mirip dengan domain aslinya. Contoh Microsoft. Ya. Nah kalau Microsoft itu yang aslinya kan Microsoft.com misalnya. Ya. Nah huruf M itu dikombinasi antara huruf R dengan huruf N. Nah, jadi kalau ditulis rapat R dan N itu kan mirip dia, Pak. Seperti huruf M ya. Betul, Pak. Nah, jadi salah satu modus si pelaku itu menggunakan itu, celah itu. Jadi kalau orang yang nggak teliti ngelihatnya ya Microsoft.com. Padahal sebenarnya R, N, Microsoft gitu. Jadi huruf M di awal itu dimanipulasi R dan M sehingga mirip R dan N sehingga mirip huruf M. Huruf M. Nah, sehingga dia terkelabui. Seolah-olah itu berasal dari website yang asli. Nah, itu memang cenderung sedikit sulit untuk kita kita analisis karena memang secara kita kan jarang ya kalau ngelihat website itu kita detil hurufnya apa gitu. Tetapi kalau memang kita aware, kita waspada, yaitu kita harus benar-benar memastikan sampai sebegitunya dari mulai link. Saya sampai sekarang itu kalau untuk ngelik link aja ya, walaupun ke situs resmi saya perhatikan betul. Ya kalau untuk domain saya perhatikan betul. Itu domainnya apakah dari pemerintah, ya, id.com, apakah ini situs resminya. Kalau memang itu terkait dengan pembayaran, saya konfirmasi dulu apakah rekening ini menggunakan rekening perusahaan atau pribadi. Ya, jangan ya namanya perusahaan profesional itu pasti dia menggunakan rekening perusahaan, bukan rekening pribadi. Nah itu kalau dari untuk menganalisis apakah ini dari sumber asli atau tidak, begitu Mas Afdal. Berarti Pak ada beberapa langkah-langkah bisa kita lakuin. Yang pertama itu kalau misalkan kita melakukan transaksi penjualan, jadi jangan langsung mentransaksikan kepada rekening yang tidak kita ketahui. Betul. Berarti verifikasi dulu ke penjual yang sebenarnya. Yeah. Kemudian kalau kita berbicara tentang link, jangan asal klik biar keamanan tak terjaga gitu Pak. Betul. Kalau kita berbicara tadi kan tentang langkah untuk mencegah Pak, biar tidak kejadian. Nah, kalau misalkan ada yang kejadian gimana Pak? Kadang-kadang kan ada orang, terutama mungkin orang tua, bahkan anak muda juga demikian. Udah kena kasus tapi saya malulah untuk melaporkan. Takutnya nanti saya dikira minim pengetahuan atau enggak minim literasi gitu. Itu gimana Pak? Nah itu yang memang menjadi sebuah problem ya, dilema. Sering kita lihat ada orang malu untuk melaporkan. Betul Pak. Nah sebenarnya kita harus berpikir bahwa hari ini saya menjadi korban. Ke depan tidak menutup kemungkinan orang menjadi korban. Bagaimana caranya di kasus saya ini bisa membantu orang lain jangan sampai menjadi korban? Dia laporkan supaya pelaku ini ketangkep, kan begitu. Nah itu kalau untuk aspek dari pencegahan orang jangan sampai malu untuk melaporkan. Jangan malu, laporkan. Ya, laporkan nanti biar pihak kepolisian yang menindaklanjuti. Nah kemudian boleh untuk kita sampaikan ya ke
para penonton podcast ini bahwa apabila kita sudah tahu, sadar kita menjadi korban penipuan dan terlanjur mengirimkan uang ke rekening si pelaku, itu segera langsung lapor ke bank. Ya, langsung dulu ke bank untuk lakukan permohonan pemblokiran dana. Nah, biasanya kalau kita cepat ya, gercep untuk melaporkan ke bank, bank langsung mengambil tindakan. Ya, untung-untung uang itu belum bergeser. Nah, karena polanya pelaku ini menggunakan satu rekening untuk menampung hasil kejahatan, dia nanti akan split. Langsung dia sebar ke beberapa rekening untuk menghilangkan jejak. Dari beberapa rekening yang dia sebar, nanti disebar lagi gitu. Nah, jadi dipisah-pisah lagi uangnya, sampai transaksinya dia kaburkan gitu. Nah, jadi kalau seandainya cepat kita mengalami sadar bahwasanya kita sudah ditipu dan uang sudah dikirim, cepat lapor ke bank biar dia bisa blokir. Jadi dana terjaga, dana safe. Nanti biar pihak kepolisian yang menindaklanjutin untuk membuka blokir sehingga uang bisa dikembalikan ke korban. Nah, itu terkait dengan dana. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kita terlanjur klik link yang nggak jelas asal-usulnya dan kita duga itu phishing, ya kan? Nah, segera lakukan off device, matikan seluruh perangkat internet, ya. Kemudian amankan seluruh password menggunakan device yang lain. Matikan semua. Silakan login ke device yang lain karena kita patut menduga jangan-jangan HP ini sudah terinjek, ya. Sudah masuk malware, sudah masuk si pelaku itu sudah bisa mengakses seluruh device kita, handphone kita gitu. Nah, jadi lakukan perubahan password ya di device yang lain. Bila perlu nih HP yang sudah terlanjur nih ganti aja gitu. Ya kita nggak tahu bersih atau enggak gitu kan. Apakah ini sudah terinfeksi atau enggak gitu. Nah, lakukan upaya itu, ganti seluruh password. Dan alangkah baiknya kita itu melakukan perubahan password itu berkala. Apakah itu sebulan sekali, seminggu sekali, gunakan kombinasi alfabetik dan numerik ya, angka dan huruf. Kemudian simbol-simbol untuk memperkecil langkah dari si pelaku ini untuk membobol aplikasi, ya terutama aplikasi keuangan lah, perbankan, m-banking dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan autentifikasi 2 faktor, nah itu gunakan. Nah, karena kalau untuk fitur semua aplikasi yang ada sekarang itu rata-rata sudah membekali dengan autentifikasi 2 faktor. Nah, gunakan itu autentifikasi 2 faktor, apakah itu harus menggunakan OTP nomor HP ataupun menggunakan biometrik, sidik jari. Nah, itu gunakan itu. Nah, setidaknya itu langkah yang bisa kita gunakan untuk mencegah, mempersulit si pelaku ini untuk masuk lebih jauh ke device-nya kita. Gitu. Sekaligus untuk meningkatkan keamanan juga, Pak. Betul. Kalau kita berbicara tadi kan Pak, itu kita kalau misalkan berhubungan dengan keuangan kita langsung ke bank gitu. Kalau misalkan penipuan itu bisa kita laporkan kepada kepolisian nggak Pak? Bisa. Tahapannya gimana Pak? Nah, kalau untuk jadi rata-rata korban itu kan dia ingin uangnya kembali dulu, ya. Langkah yang paling cepat daripada kita menghabiskan waktu untuk buat laporan ke polisi dulu, saran kita itu ke bank dulu. Nah, karena ada metode bank itu untuk penerimaan laporan ya. Kita lakukan penyelamatan aset dulu nih. Sudah terlanjur mengirimkan, datang ke bank, laporkan, nanti mereka mengupayakan pemblokiran, baru silahkan lanjut ke kepolisian. Nah, nanti baru pihak kepolisian yang menghubungi pihak bank. Nah, gitu. Jadi daripada kita membuang-buang waktu ya, karena pelaku itu biasanya cepat gitu. Begitu uang itu masuk ke rekening penampung, dia langsung tarik. Dia sebar ke beberapa rekening-rekening penampung lainnya. Kita selamatkan dulu tuh. Selamatkan uangnya dulu. Laporkan, diblokir, nanti pihak bank yang menghubungi kita, pihak kepolisian, ataupun pihak kepolisian nanti yang proaktif menghubungi pihak bank. Gitu. Berarti ada beberapa langkah Pak, kalau misalkan kita udah kejadian atau udah pernah mendapatkan kasus tersebut, beberapa hal. Yang pertama itu kita langsung mengubah password akun kita, atau enggak untuk mencegah hal itu tersebut terjadi secara berkala, baik setahun atau enggak 3 bulan sekali kita mengubah password dengan identifikasi 2 faktor. Betul. Baik itu verifikasi ke email atau enggak verifikasi wajah. Kemudian juga jika memang ada kendala dengan transaksi ke bank, langsung hilang uang, langsung lapor untuk pembukuan buku atau enggak ATM gitu Pak. Ya, pemblokiran. Bukti juga diperlukan nggak Pak kira-kira itu bukti? Perlu. Kalau untuk kepolisian bahkan untuk perbankan juga kita nanti akan dimintakan bukti print out ataupun screenshot lah minimal. Kalau di kepolisian ya paling penting itu screenshot ya. Screenshot bukti transaksi dia, kemudian screenshot bukti pengiriman uangnya. Itu juga dilampirkan di awal ya. Untuk meyakinkan penyidik bahwa memang berdasarkan 2 alat bukti awal ini memang benar terjadi dugaan penipuan berbasis online. Nah, kalau untuk perbankan sendiri saya rasa lebih gampang ya prosesnya karena mereka yang punya rekening gitu. Akses ada di mereka. Nah, jadi tinggal melaporkan, nanti disebutkan nomor rekening yang kita punya.
ditujukan ke bank mana, itu biasanya cepat langsung diamankan. Nah, saya rasa kalau untuk bank besar itu nggak sulit untuk kita untuk mengkonfirmasi, melakukan pemeriksaan, memastikan apakah ini merupakan WhatsApp resmi mereka atau tidak. Cuman yang jadi masalah kan tidak semua orang teredukasi dan memiliki literasi dan kemauan untuk memverifikasi sama ya. Setiap orang beda-beda. Ada orang udah menggunakan WhatsApp bisnis, ada logo centang biru, udah bener lah itu kan gitu. Betul. Nah, sementara kalau kita tuh kan rasa kecurigaan. Jadi harus membangun rasa kecurigaan yang lebih tinggi, mengidentifikasi lebih jauh gitu. Itu kalau untuk mengkonfirmasi ataupun untuk memastikan apakah WhatsApp yang digunakan itu representatif dari bank yang bersangkutan atau tidak. Nah, kemudian itu tadi, jangan malu untuk bertanya gitu. Nah, saya juga sampai dengan detik ini masih banyak orang yang konfirmasi ke saya. Bang, izin, ini ada WhatsApp masuk, update dari pajak misalnya. Link ini benar atau enggak? Ya kita sudah ngeliat linknya, sudah tahu kan gitu. Kita sampaikan ke dia. Jadi jangan malu bertanya. Tingkatkan kecurigaan tinggi. Kemudian itu tadi saya bilang, too good to be true, too bad to be true. Jadi kalau untuk terkait dengan penipuan investasi ya, ini lagi marak terjadi investasi Bitcoin, investasi saham, ya itu juga sering untuk disebar ke beberapa masyarakat di Aceh. Nah itu mereka biasanya konfirmasi ke kita. Nah kita jelaskan, masa iya sih zaman sekarang hanya setor uang 10 juta bisa dapat keuntungan 100 juta. Itu kan terlalu indah untuk menjadi nyata kan. Betul, gitu. Kita nggak perlu harus kerja mati-matian siang malam untuk dapat 100 juta hanya dengan uang 10 juta. Nah itu terlalu indah untuk menjadi nyata. Nah itu kita harus antisipasi. Jadi hal-hal yang terlalu manis, terlalu berlebihan itu kita harus waspada gitu. Yang terlalu manis juga nggak baik gitu kan. Gitu, Mas. Termasuk yang terlalu buruk gitu. Ya, contoh tadi seperti mama minta pulsa dulu. Seorang ibu ditelepon oleh orang yang menggunakan nomor asing yang mengaku itu anaknya, nangis-nangis, bahwasanya anaknya ketangkap polisi karena kasus narkoba. Kalau nggak anak ibu bisa dipenjara. Jadi terlalu buruk apabila ini menjadi nyata. Jadi seorang orang tua itu takut anaknya masuk penjara, sehingga dia mau mengikuti permintaan dari si pelaku, mengirimkan sebilangan uang. Gitu. Jadi sebenarnya self-awareness. Jadi di dalam diri kita itu tanamkan kecurigaan. Gitu. Kecurigaan, jangan mudah percaya. Saya rasa itu faktor yang paling tepat untuk kita gunakan agar terhindar dengan praktik-praktik penipuan seperti itu. Jadi dua hal kunci ya yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama itu selalu menanamkan kecurigaan, jangan mudah percaya pada sesuatu hal, terutama suatu hal yang terkadang instan. Seperti kita tahu sekarang tuh banyak orang tergoda Pak kan. Ketika ada suatu hal, butuh kali ekonomi segala macam gitu, tiba-tiba muncul dapatkan 100 juta, klik bawah isi biodata gitu. Betul. Tiba-tiba udah lebur, rupanya bukan kita dapat keuntungan tapi malah kita dapat kerugian gitu Pak. Oke Pak, kita mungkin udah berada di ujung segmen Pak. Mungkin ada beberapa pesan Pak kepada kawan-kawan juga masyarakat di luar sana terkait bagaimana sih kita itu bisa untuk menjaga lebih aware lagi terkait dengan digital ini Pak. Ya, jadi pesan saya itu kepada seluruh penonton podcast ini bahwa mari kita tingkatkan self awareness ya, bahwasannya ya segala sesuatu yang dijanjikan terlalu indah ya, too good to be true itu harus sebisa mungkin untuk kita kita investigasi lebih jauh. Segala sesuatu yang terlalu indah disampaikan itu akan semakin besar potensinya itu memuat sebuah kebohongan ya. Kemudian jangan malu untuk bertanya ya. Ya kalau memang ada kenalan dari pihak kepolisian ataupun orang yang membidangi di bidang cyber ya hukum, itu lakukan konfirmasi ataupun orang-orang yang memahami dunia teknologi informatika untuk menganalisis. Nah, bahkan untuk cara sekarang itu sudah tidak begitu sulit ya untuk kita mengidentifikasi apakah sebuah link APK itu merupakan scam atau bukan. Nah, kita kan punya ChatGPT, punya Gemini ya. Nah, kita tinggal posting aja ke situ. Tolong analisa apakah link ini memuat scam atau asli. Nanti dia menganalisa. Kita langsung dapat jawaban. Gampang. Kemudian nanti ada menerima telepon get contact ya. Get contact itu kan akses bisa kita ini. Nah, nanti ada tag-tag yang ini sebenarnya nomor asli orang atau pelaku penipuan gitu. Itu kita bisa deteksi. Nah, jadi self awareness, jangan malas untuk konfirmasi, untuk mengungkap kebenaran, mengecek keaslian ya, dan jangan malu untuk bertanya. Apabila sudah terjadi, jangan malu untuk melaporkan.
Ya, hari ini kita menjadi korban, besok tidak menutup kemungkinan saudara, kawan kita menjadi korban. Nah, kita manfaatkan kesalahan kita itu, ya, nasib buruk, nasib jelek kita itu menjadi pelajaran bagi orang lain. Nah, jadi itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi kawan semuanya selalu bijak dalam menggunakan media sosial dan juga selalu waspada dan mudah percaya kepada suatu hal yang instan. Memang benar kebahagiaan itu sangat diharapkan oleh begitu banyak orang, akan tetapi tidak ada yang namanya itu kebahagiaan secara cepat, secara instan. Karena segala suatu hal yang kita inginkan, terutama di finansial ekonomi, itu tentu ada proses yang perlu kita lakukan dan juga kita lewati. Oke teman-teman semua, setelah berakhir podcast kita pada hari ini, karena mengingat waktu juga Pak ya. Jadi terima kasih kepada Bapak dan terima kasih kepada kawan semua yang telah menonton. Saya Muhammad Abdul Mubarak, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.